Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidanisa Febrianti, NIM 19050361137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produksi dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturannya. 1. Peraturan Nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. 2. Peraturan Nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Ketiga, Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Yang ketiga, ada fungsi pasar modal syariah, yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya, peran pasar modal syariah. Yang pertama, sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha atau ekspansi. Dan yang keempat, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang kelima, operasional pasar modal syariah. Bagi perusahaan yang mencari dana segar, pasar modal menyediakan dana segar melalui mekanisme go publik dengan menerbitkan saham dan menyediakan dana dari penjualan saham. Perusahaan dapat juga menerbitkan obligasi kepada masyarakat luas dan membayar imbalan yang lebih rendah daripada imbalan yang harus dibayar melalui pinjaman perbankan. Selanjutnya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan sejak tahun 1997. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari terus meningkatnya aset pasar modal syariah dari tahun ke tahun sampai dengan September 2020. Datanya bisa kita lihat di slide ini. Selanjutnya, ada peta persebaran pasar modal syariah. Yang pertama, ada PT Ajaib Sekuritas Asia di Jalan Lejen Suparman, Jakarta Barat. Yang kedua, PT Aldira Cita Sekuritas Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Yang ketiga, ada PT Amantara Sekuritas Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Dan nomor 4, ada PT Anugerah Sekuritas Indonesia di Cempaka Emas, Jakarta Pusat. Nomor 5, ada PT Arta Sekuritas Indonesia di Pademangan, Jakarta Utara. Nomor 6, ada PT Bahana Sekuritas Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dan yang ketujuh, ada PT Batavia Prosperindo Sekuritas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Selanjutnya, produk yang ditawarkan pasar modal syariah. Ada 3 produk yang ditawarkan pasar modal syariah, yaitu saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksadana syariah.
Yang pertama yaitu saham syariah. Secara umum, saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah sendiri masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Yang kedua, ada obligasi syariah atau sukuk, yaitu surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Karakteristik sukuk meliputi memberikan bukti penyertaan modal, berorientasi pada prinsip syariah, dana yang dihimpun diinvestasikan ke produk syariah, dan transaksi menggunakan akad. Yang ketiga, ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi atau MI. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Ayo kita berinvestasi mulai dari sekarang. Sekian penjelasan mengenai pasar modal syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.